Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi saya di sini, dari dokter sana. Saya di sini, Pak, tadi sudah dilandasi oleh Pak Nato tentang bioethics itu di 3 Tridharma, karena itu terkait satu sama lain. Sebagai seorang klinisi yang terlibat di ketiga hal tersebut, akan diberi tugas untuk yang agak berat, yaitu budaya, begitu ya. Nah, di sini kami tidak bisa sendiri karena memang tidak pernah sendiri dalam praktek, yaitu suatu tim transdisiplin. Slide-nya. Nah, kami perkenalkan di sini yang nanti akan presentasi, yaitu Prof. Almirzana Pak Atun. Beliau di bidang ekspertisnya Cultural and Religious Studies. Dan di sini kita, walaupun yang bicara kita berdua, tapi kita punya seorang antropologi, Dr. CV, Health Anthropology, and Dr. Erlina, Medical Culture, Health and Society. Dan kami di sini yang paling muda, ya, Dr. Nur Aziz Mahardinata, klinisi, kami berdua klinisi. Beliau termuda tapi udah 20 tahun loh berdedikasi di bioethics and humanity. Saya tertua, tapi kalau menurut WHO terbaru masih muda. Ya, kita akan mengajak tim kita yang memang baik dalam diskusi tiap hari Rabu maupun di dalam implementasi sebagai dalam Tridharma, kita hampir selalu bersama. Ya, slide berikutnya. Nah, nanti kami akan membahas tentang culture dan ethics, bioethics, local wisdom, global solution, dan ethics dalam joint research, dan yang sangat penting yaitu cultural ethics and bioethics selama COVID-19 pandemi. Kami persilahkan Profesor Syafaq Atun. Iya, Syafaq Atun. Monggo, Prof. Halo. Ya, Prof. Syafaq. Kenapa, Mas? Ini Prof. Syafaq. Sulit masuk ke Zoom-nya. Prof. Syafaq sulit masuk ke Zoom-nya. Ya. Ya. Kenapa tuh ini penting topik yang diberikan ke kami ini, Pak? Karena Indonesia merupakan salah satu dari yang diverse dalam kultur society-nya di dunia. Mengapa? Karena memang Indonesia arti pelaku kepulauan itu adalah kepulauan yang terlibat, dan tidak hanya itu, di Eden ini para income itu bertanggung jawab healthcare system dan providers untuk merespon, ya, untuk memastikan bahwa diversity ini effectively accommodated untuk bisa mempromosikan dan mempertahankan health di masyarakat Indonesia, baik sekarang maupun yang akan datang. Saya kira kita sudah kenal semua. Ya, slide berikutnya. Nah, kami sebagai seorang dokter bersedih sumpah Hippocrates, dan Prof. Syafaq selalu mengikutkan. Ya, kita tuh kadang-kadang pure, tidak terus seorang tenaga kesehatan, klinisi yang banyak, berbagai macam. Tapi bagaimana Prof. Syafaq? Kadang-kadang pure, tapi sering kita mengobati, namun harus selalu membuat comfortable. Ya. Slide berikutnya. Nah, dan ini ya kalau kami dari klinisi dokter mesti definisi complete, dan sehat itu lengkap, physical, mental, dan social well-being. Dan juga tidak hanya melulu tidak adanya penyakit atau kelemahan. Nah, ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah bedanya illness, disease. Nah, bagaimana Prof bisa diundang, Prof. Syafaq? Sudah masuk ke waiting room ini, Prof. Health stakeholders itu harus paham benar ada kultur, ya, dan dia harus kompeten, ya, dalam medical care untuk pasien. Ini Mbak. Nah, dari
Maaf ini kok tertutup Mas. Oh itu dari ini bro, sebentar. Ya sebentar ya. Nah ini sebetulnya beliau mau menceritakan kasusnya, tapi mungkin sambil menunggu saya akan share kasus yang saya hadapi. Slide berikutnya, ya slide lagi. Ya, oh ini juga beliau karena ini adalah kasus yang sudah disiapkan. Slide berikutnya. Nah ya, monggo Mas. Monggo. Nah, ini adalah perspektif dari illness. Ya. Tahun 80-an, ya, kami melakukan suatu penelitian yang bersama Applied Disease Research, Harvard Medical School dan Johns Hopkins mengenai diare, karena diare adalah penyebab utama saat itu pada anak dan disentri adalah yang salah satu yang mematikan di suatu desa kecil. Ya. Kami sudah menyiapkan bahwa desa itu adalah yang termasuk yang tertinggi jumlah kasusnya di masyarakat. Ya, yang kita dapat datanya dari layanan kesehatan, health center. Namun, selama studi preliminary, kita menemukan hasil yang dilakukan oleh home visitor, ternyata tidak sama dengan yang dilaporkan. Yang menderita diare sangat sedikit. Padahal kita sudah menyiapkan. Ada apa? Kenapa ada antara yang dilaporkan dengan yang di lapangan? Kemudian kami mengirim kualitatif. Kami mengirim seorang antropologis, anak buahnya Prof. Dr. Siwini, menunjukkan bahwa masyarakat itu tidak paham bahwa anaknya diare itu sakit. Jadi waktu dia tanya, "Aten sing sakit, ada yang sakit?" Enggak ada. Aten masyarakat boten, enggak ada. Setelah didalami ternyata, wah itu biasa. Itu kan kalau anak diare itu enggak apa-apa, tidak sakit karena dia sebentar lagi akan cepat minteri. Gitu. Nah, dari ethical bioethics dari sisi kami, hipotesisnya, memang anak umur di mana perkembangannya cepat, yaitu umur di atas 6 bulan, itu di situ banyak terjadi diare, ya, karena hasinya sudah dihentikan, diberi susu botol dan sebagainya, sehingga hail. Nah, karena padahal umur itu adalah umur di mana anak perkembangannya optimal. Sehingga para orang tua tidak anggap sakit. Nah, ini dengan segala konsekuensinya. Nah, ini salah satu bahwa antara persepsi medis dengan komunitas itu tidak selalu sama. Bagaimana Prof. Safat? Sudah slide berikutnya. Nah, sambil saya kira nanti Prof. Safat akan melanjutkan yang terkait dengan praktek kita di klinis. Tapi sebagai seorang klinisi, apalagi evidence-based medicine, kita juga harus melakukan research. Dan research sekarang itu research kalau mau yang betul-betul menggigit besar dan berguna bagi dunia global, itu mesti adalah joint research antara negara maju dan negara berkembang. Ya. Jadi sekarang itu sangat cross nasional, cross cultural, dan itu menarik sekali karena selama kita melakukan kolaborasi, banyak masalah-masalah etik yang terkait dengan masyarakat, ya, yang dilemanya itu mungkin tidak sesuai dengan, karena kerjasama itu biasanya negara berkembang dan negara maju, tidak sesuai dengan kebutuhan dari negara berkembang. Nah, kalau tidak sesuai dengan niat yang bagus, yang etis, itu mesti kita tujuannya untuk bagaimana seperti Prof. Narto katakan itu menjadi share, menjadi seimbang. Ya, nah, oleh karena itu secara etis clinically harus diperhatikan standard of care-nya, regulasi, konsen, prosedur konsen itu yang sangat penting dalam etik, tetapi maaf dalam lapangan itu serang neglected, diterlantarkan. Nah, dan harapan kultur dari masyarakat. Kita itu melakukan penelitian di suatu negara dan mostly itu negara berkembang,
kan mestinya harapannya itu mengubah negara menjadi lebih bagus dan diperlukan kerjasama karena dan sebagainya. Nah, ya, dan ini semua harus berbasis pada principle of bioethics yang sudah disebut Pak Narto. Ya, jadi itu mengurangi suffering, penderitaan, dan kita harus respect human beings dan sensitif terhadap cultural perbedaan culture. Dan paling lagi yang sudah disebut oleh Prof. Narto, tidak mengeksploitasi vulnerable. Ini yang dijelaskan oleh Zunia, tapi kita yang tahun 2002 kita setiap harinya. Kami kebetulan melakukan penelitian internasional sejak tahun 70-an awal, ya, sebagai dokter anak. Dan itu menarik sekali karena kultur di suatu tempat itu berubah. Jadi jangan dikira bahwa itu kultur itu jadi ya sudah memang begitu, nunggu. Ya ini harus diperlukan. Saya yakin nanti dokter Amalia dalam pendidikan, ya kami selalu melakukan pelayanan untuk yang berbukti evidence sehingga penelitian kita buat untuk dididik pada anak didik kita. Ya, slide berikutnya. Nah, ini tahun berapa ya saya lupa. UGM melakukan International Conference Local Wisdom Global Solution. Mengapa? Karena penelitian-penelitian kita itu banyak yang berbasis hampir semuanya pada masalah-masalah yang kita hadapi lokal. Tetapi selalu itu kita arahkan untuk bisa memecahkan masalah-masalah global. Tidak ada jalan lain kita melakukan dan yang memberikan dana foundation itu tidak akan menerima penelitian besar kalau tidak ada developing country join gitu. Nah, ini kemudian dipakai sebagai slogan locally rooted, globally respected. Ini mengapa? Karena dengan melibatkan komunitas dan kolaborator, maka kita akan mengeksplor lokal untuk memecahkan masalah-masalah etikal dan maintain sustainability. Tidak hanya dipecahkan, tapi dipertahankan sustainability sesuai dengan perkembangan. Bagaimana Pak Peter? Prof. Syafaq bisa masuk slide? Sudah masuk. Ya, saya sudah masuk, cuman saya tidak tahu apakah yang slide yang harus saya bicarakan sudah ditampilkan atau belum. Ya, monggo Prof. Kami begini Prof. Syafaq, bahwa kami disumpah Hippocrates masa depan. Tetapi kita harus selalu ingat karena ke atas berarti itu slide-nya ya, tolong ya. di atas. Yang lainnya sudah, tinggal monggo. Ya. Oke. Waktunya, Prof. Syafaq, waktunya, monggo. Oke, terima kasih Prof. Yati. Saya kira karena kita bicara mengenai culture ya, saya kira ini biasanya saya kira semua dokter di sini sudah hafal mengenai Hippocrates ini, bahkan mungkin sumpahnya Hippocrates juga dipegang teguh. Nah, di sini saya mengutip dari dia karena saya kira kita tidak selalu cure pasien. Kita kan hanya sometimes, kalau selalu kan tidak ada yang futile ya, nggak ada istilah futile, tetapi cure hanya sometimes dan treat jelas itu often, tetapi yang harus diingat adalah bahwa comfort itu always. Jadi para dokter juga harus mengingat bahwa tugasnya kita juga harus selalu comforting a patient, itu saya kira yang always. Tidak harus cure atau treatment itu hanya sometimes dan often, tapi comfort itu yang terutama. Lalu selanjutnya, slide selanjutnya setelah ini, disitulah saya kira perkataan dari William Osler itu saya kira benar di situ. Dia bilang bahwa it is much more important to know what sort of patient has a disease than what sort of disease a patient has. Jadi di sini saya kira sebagai dokter ini lebih kepada mungkin modelnya adalah patient-centered model, sehingga yang kita lihat adalah sebetulnya pasien itu siapa, bukan mungkin kalau dokter biasa tertrain fokus kepada disease. Nah di sini saya kira sebagai dokter juga harus memperhatikan pasien itu siapa, bagaimana latar belakangnya, karena saya kira sesuai dengan definisi
Health dari WHO itu ada menyangkut bukan hanya fisikal, tetapi juga ada mental, social well-being, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya boleh mengutip dari ada satu novel yang sangat terkenal, To Kill a Mockingbird, di situ ada kata-kata yang saya kira bisa kita pakai sangat bagus. Can you climb out your patient's skin, di situ saya kira karena kita tidak akan pernah bisa memahami pasien apabila kita tidak bisa climb out his patient atau your patient. Sehingga di sini saya kira fokus kepada patient itu bagaimana, dia latar belakangnya apa, bagaimana, dan lain sebagainya, mentally, spiritually, dan lain sebagainya, itu saya kira yang harus di-treat. Coba lanjutnya, nah saya kira ini sudah dijelaskan Prof. Yati, lalu selanjutnya lagi, sehingga di situ saya kira provider itu harus paham sekali mengenai culture. Di situ saya kasih contoh, misalnya setelah ini ada contoh bagaimana seorang pasien namanya siapa itu yang dari Cina, coba apa namanya slide berikutnya itu ada Lin, dia pasien dari Cina yang dia apa namanya exchange student di United States. Dia misalnya ada sesuatu yang dia rasakan, dia pergi ke medis gitu, tapi ada simptom yang tidak terjelaskan, dan rupanya setelah mengkonsultasi psikiater dia didiagnosis ini. Istilahnya adalah mixed depressive anxiety disorder. Lalu dia ditreated dengan antidepresan dan lain sebagainya, itu akhirnya simptomnya getting better, tetapi don't disappear. Nah persoalannya adalah sekarang kenapa padahal dia getting better tapi dia kok nggak mau lagi meneruskan apa namanya treatmentnya, itu tidak lagi mau berhubungan dengan medical system. Lanjut slide selanjutnya. Ternyata dari antropolog meneliti bahwa dia adalah berasal dari Chinese family di Beijing, yang salah satu pamannya itu justru masuk rumah sakit karena istilahnya karena chronic mental illness. Nah, di dalam tradisi Cina itu, kalau disebut mental illness itu semacam stigma yang itu saya kira sangat luar biasa. Di situ, apa depressive disorder itu suatu istilah yang sangat apa ya jelek lah, disitulah stigma yang tidak bagus. Sehingga di situ dia merasa bahwa loh, saya kok dibilangin mental disorder gitu kan. Nah, sehingga ternyata kata-kata itu di sana sangat luar biasa, tetapi kata-katanya yang dipakai sebetulnya lebih ringan dari itu sebelum lagi saya kira. Itu hanya sedikit apa namanya gangguan mental sedikit lah. Nah, di sini saya kira bagi dokter harus memahami bagaimana istilah itu dipakai. Jadi mungkin kita tidak bisa terlalu menggunakan istilah yang mungkin itu ya ini memang istilah medis, tetapi ada bahasa-bahasa yang kita harus perhatikan di tradisi mana itu bahasa itu mungkin terlalu keras atau harus dipakai yang lebih halus. Saya kira itu contoh yang saya kemukakan. Silakan Prof. Jadi teruskan slide-nya. Ya jadi Prof, kita harus meninjau pendidikan di kedokteran ya, karena memang betul dokter kita selalu fisik, badannya, kumannya, bakterinya. Ya, tapi lupa bahwa manusia itu terdiri tidak hanya otak, tangan, tetapi juga hati. Nah ini. Nah kembali lagi kita ya terima kasih Prof. Safa. Ini yang selalu kita pegang ya slide karena waktu sudah. Saya kira ini sudah paham karena kita di sini lingkungan bioethics. Ya. Nah kami ingin tadi ethics joint research. Ya sekarang sangat sekali yaitu translational research. Sebetulnya sudah lama translational research, namun pada saat itu bagian besar yang melakukan penelitian itu basic scientist sampai top sekali menemukan mendapat Nobel dan sebagainya luar biasa, namun kurang mengingat bahwa sebetulnya untuk apa kita meneliti ya itu kan sebetulnya untuk masyarakat, baik masyarakat di layanan kesehatan maupun di komunitas. Nah inilah kita perlu membuat suatu partnership akademia, akademisi, bisnis, community, government, dan foundation itu apa? Filantropi. Ya, ini karena penelitian tidak bisa, apalagi penelitian yang besar. Ini Prof. Laksono punya bimbingan S3 yang, wah Prof. Laksono itu mesti idenya terus-terusan. Karena itu mau tidak mau, kalau kita mau penelitian yang betul-betul menggigit, harus ada dana yang
hati-hati jangan sampai kita terjadi hal-hal yang tidak seimbang, di mana mengarah ke atas bisnis instead of untuk perbaikan dari masyarakat yang belum beruntung. Nah, karena itu harus win-win solusinya. Nah, jadi not profit oriented. Ya, ini hati-hati dalam hal ini. Nah, kenapa dulu mesti ribut antara komite etik dan peneliti seolah-olah bermusuhan, tapi tidak. Kami akan membuktikan ya Prof. Rika yang kuat sekali transdisiplinnya, kami sendiri yang tidak pernah kerja sendiri, klinisi. Nah, jadi saya kira tadi sudah saya cerahkan. Nah, kemudian jangan lupa bahwa involvement itu tidak hanya ini, tapi komunitas. Komunitas itu bagaimana kita harus betul-betul memikirkan mereka, sehingga diperlukan studi-studi kualitatif. Dan nanti hati-hati karena slide berikutnya saya mau share ini. Karena apa tadi? Ya, karena untuk membuat vaksin itu puluhan tahun. Dibahas untuk COVID ini minimum 15. Hanya alhamdulillah di Kompas katanya minggu depan Rusia sudah menemukan itu. Bersyukur, tapi jangan hanya bersyukur karena tadi prosesnya itu hambatannya luar biasa, sehingga dibutuhkan tadi stakeholders yang tadi untuk mempercepat. Tapi saya lihat di Indonesia sangat luar biasa dengan pandemik, dan ini pandemik ini seluruh kementerian sudah kiprah, Kementerian Riset dan Teknologi, kemudian Diknas, kemudian Kesehatan, dan dikoordinir dan dibiayai. Nah, ini yang kami senang, mudah-mudahan slide berikutnya ini ya nanti. Ini share-nya kenapa? Iya Mbak, tahun 73 ditemukan di sini, 73 ditemukan virus baru oleh Ruth Bishop. Dari ditemukan itu, 3 tahun kemudian kita join kerjasama melakukan riset. Sementara itu untuk menjadi vaksin butuh 25 tahun. Nah, setelah di komunitas sudah diterapkan tetapi selalu ada side effect atau walaupun adverse event, side effect itu tidak terkait dengan vaksinnya, tetapi perusahaan obat tidak berani sehingga ditarik kembali. Untuk membuat vaksin berikutnya butuh 8-10 tahun. Slide berikutnya. Nah, pada waktu kita menjalankan penelitian tersebut, ada demo anti imunisasi, kita terjunkan studi belum Mas, studi kualitatif. Ternyata saya mau divaksin Dok, tapi murah harganya. Nah, ini harus nasional. Nah, saya mau tapi harus yang halal. Nah, ini tim ini luar biasa kerjasama dengan MUI, dengan studi ini. Akhirnya kita mencari dana karena luar biasa mahalnya teknologi itu dari Bill Gates. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan didahului oleh penemunya rotavirus vaksin, akhirnya kita bisa bersama-sama kekuatan di dalam negeri, Bio Farma yang luar biasa, yang internationally highly recognized, itu kita insya Allah tahun 2022 mudah-mudahan bisa masuk program. Sehingga inilah kita melayani komunitas. Ya, slide berikutnya. Ternyata, ya terus, nah ada lagi satu hambatan mengapa lama sekali, bahwa salah satunya itu yang sangat terkenal yaitu informed consent. Informed consent, iya toh, itu pada masyarakat tertentu tidak bisa membuat konsen sendiri. Nah, ada batasannya. Nah, ini yang jarang, masih belum banyak dipahami bahwa pada anak-anak, tahunnya tuh anak belum kompeten. Tahun anak tuh 18 tahun di bawah anak tidak boleh. Ini harus orang tuanya. Ini harus ternyata itu sampai dibuat diuse oleh karena dianggap anak itu tidak tahu apa-apa. Nah, inilah ternyata harus ASN. ASN itu anak itu harus diterlibatkan walaupun formal yuridis ya tidak bisa bertanda tangan. Nah, tapi budaya atau pendidikan zaman dulu berubah sekarang. Sulit sekali mengajak anak. Anak zaman dulu waktu saya kecil, untung saya tidak berani melihat wajah orang. Boro-boro dia suruh menentukan nasibnya dalam penyakitnya. Ini slide berikutnya, masih berapa menit. Nah ini,
Dan ini kita dalam call, saya kira saya tidak banyak cerita karena teman sahabat kurang 2 menit, sudah teman-teman semua sudah melihat dalam berita. Kita ada lockdown, ada physical distancing, lack of access to health system, scarce health resources. Ini semua dihadapi dan terbuka di masyarakat, pendidikan masyarakat. Peran dari social scientist dan membantu policy. Ya, slide berikutnya karena waktunya. Ini yang terakhir karena banyak contoh tapi karena waktu terbatas. Bagaimana local wisdom dan culture dan itu tidak statis tapi dia membaur dengan ini. Bali kan internasional. Ya, misalnya lah waktunya. Kayaknya Prof. Safak sebelum kita tutup mau mengomentari yang ini, ya. Saya hanya menambahkan yang untuk ini aja Prof. References itu, saya kira untuk cultural competence itu penting dan ini buku ini dipakai di kedokteran di seluruh fakultas kedokteran mayoritas di Amerika. Itu yang dari Anne Fadiman itu. Judulnya The Spirit Catches You and You Fell Down. Itu cerita mengenai Hmong child and her American doctors and the collision of two cultures. Jadi imigran dari Hmong, dari Laos yang itu saya kira punya tradisi dan culture sendiri yang itu tidak dipahami oleh dokter-dokter Amerika sehingga walaupun dua-duanya ingin yang terbaik dari anaknya yang sakit itu, tetapi akhirnya membuat anaknya menjadi dalam kondisi koma. Saya kira itu. Ya, saya kira pas sekali kurang 1 menit dan teman-teman tim klinisi dari Center for Bioethics and Immunology pada hadir di sini, monggo nanti bisa participate atau bertanya pada seksi question and answer. Terima kasih sekali Pak Peter dan teman-teman sekali yang telah mendengarkan ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.